Iki aku ora melok-melok. Meng ngono kuwi lho. Ning tetep saya dukung nek tolong dipromosikan Pak teaser-e dianu, ya tetep tak bantu. Tapi enggak, saya enggak bertanggung jawab. Secara moral dan secara moral estetik loh. Nek saya gitu. Nah ya monggo nek mungkin itu Bagus Mogi kan punya pandangan lain, itu Bagus Mogi di antara teman-teman ini kelihatannya lebih realistis daripada yang lain gitu tak delok. Memang selalu begitu, ket mbiyen ngono kuwi. Nah aku kan terlalu halu kan. Ya raja halu lah. Apa dikira ngomong Habib. Gimana? Sebetulnya tuh bukan masalah halunya atau apanya yang saya karena itu juga tidak mungkin. Makanya saya kemarin aja ke Bagus Mogi bahasa saya itu kan itu dengan cara-cara sofistik seperti itu. Sementara alur yang dari awal itu pakemnya di pakem akademis gitu. Dan tiba-tiba berbelok arah itu jadi sofistik seperti itu, jadi apa? Ya mubahalah macam-macam. Nah, maksud saya itu kan kemarin itu kenapa harus Gus Fuad gitu. Jadi kenapa kan, tidak yang lain? Nah, kenapa tidak yang lain? Karena kan di sini Gus Fuad itu kan apa ya, frontman kan di sini, jenderalnya perang ini kan di sini. Dan itu kan harusnya memang Gus Fuad bukan Jaim atau bagaimana. Dan ini kan belum selesai. Betul. Ya, sebetulnya ini kan perang ini kan belum selesai. Belum, baru permulaan. Nah, makanya kalau Yai sudah buka celah untuk itu, jadi kayak ini jadi kesempatan gitu untuk kubu sebelah sana itu nyerang ke kita. Betul. Saya itu yang kemarin saya khawatirkan itu. Betul. Jadi kalau masalah yang apa namanya mubalah itu terus saya kritisi kontennya itu enggak, karena saya sebagai Nadiin juga iya percaya dengan hal-hal seperti itu gitu. Tapi kan enggak bisa. Karena ini kan jalurnya jalur akademis gitu loh. Bukan dari awal kan tesis itu produknya produk kampus, produk akademis yang sejak awal konsisten apa perjuangannya itu di jalur itu gitu. Kenapa bukan yang lain, misal siapa Gus Alim atau siapa atau Mas Sawi gitu loh. Kenapa harus Gus Fuad gitu yang tiba-tiba nanti jadinya tiba-tiba jadi ada kesempatan sana itu untuk nyerbu kita. Betul. Jadi celah itu. Iya, saya solid gitu, image-nya nggak solid. Iya, gitu. Karena belum selesai. Kalau Gus Fuad tadi bilang kalau sudah viral sudah gitu ya enggak apa-apa. Tapi kan ini belum selesai gitu loh ya. Betul. Jenengan itu memang saat ini memang harus benar-benar jaga image jenengan untuk memimpin perjuangan ini. Begitu. Yang saya khawatirkan. Dan saya ada di Lasnu. Betul. Terlepas dari saya ini santrinya Gus M, tapi ini saya ini kan anggota jenengan juga. Betul. Saya juga berkewajiban melindungi jenengan dari itu. Betul. Begitu. Strateginya nanti tidak lewat saya kalau halu-halu itu memang. Jadi yang disampaikan jenengan itu benar. Dan Kiai Sarip juga bilang begitu. Kenapa harus kamu? Kenapa nggak ada yang lain? Takon Gus Fakih. Salah dia berarti dia. Lempar lagi. Tapi benar, keberatan jenengan itu benar, kita memahami, dan makanya tadi sebelum rapat itu kan kita malah kenapa tidak jadi ke Gus Muhafik, karena kita membahas itu bagaimana strategi berikutnya, dan itu nanti youtuber yang lain yang soal menggarap halu-halu gitu, bukan saya. Nek saya mungkin malah diem, karena nek bagi saya ini kapan ngenteni nilai perang, saya gitu. Nah, mungkin Gus Fakih bisa. Tapi penting loh suaranya seperti Mas Adit itu mewakili banyak orang. Nah, menurut saya itu di antara 30% kelompok orang yang intelek itu Mas Adit itu menyuarakan lebih dari 15%. Lebih dari 15% keberatan seperti Mas Adit. Kita memahami benar Mas Adit. Keresahan itu ya jelas. Gitu. Seolah-olah kita itu ngeprank loh. Kita diajak berpikir rasional tiba-tiba mau halu-haluan. Saya paham itu semua. Padahal awalnya kan mereka representatif. Gitu. Iya. Masa direpresentasikan gitu. Tiba-tiba kok gitu. Iya. Lagi piye to mbiyen kok iso ngene. Pertama kali yang kan halu itu jenengan. Oh iya. Bukan gara-gara enggak kan beliau kan loh Gus Fakih kok selantang ini kok seberani ini ngeten ya. Saya itu di malam Jumat Ramadan kedua tahun sekian ya kan 2020 Mas. Saya mimpi itu salaman sama Kanjeng Nabi dan memeluk beliau, dan beliau mengadili nabi palsu di sebuah rumah joglo. Boleh saya vlog. Lah monggo terserah jenengan, tapi kalau bisa janganlah. Enggak usah, itu pengalaman pribadi saya. Akhirnya jenengan vlog akhirnya. Oh. Tapi itu enggak kenceng ya anu ya. Enggak. Lek kenceng ya mau lanang. Kalau isa. Soale rupane jan rupa kono kae to.
cara berbicaranya itu dukun banget toh. Terus saudara kita yang lain yang Bani Sokopuren di Banyuwangi itu, Kiai Muhdarussalam kan riyadhah khusus. Pertama tidak percaya sama saya, padahal saya sudah bersumpah bahwa saya tidak bohong. Ya. Dia akhirnya melakukan riyadhah, ketemu Kanjeng Nabi, tanya Kanjeng Nabi. Ada yang diangkat. Ada. Akhirnya kemudian seperti itu jawabannya, malah lebih sadis lagi. Saya mau bantu tapi saya lagi sakit. Oh iya. Nanti kalau saya sehat saya bantu perjuangan panjenengan sudah benar gitu. Berarti pertama kali aku ya. Banyak yang datang ke kita untuk istilahnya apa namanya? Testimoni. Ada yang Kanjeng Nabi itu datang terus ngasih senjata ke Wali Songo. Ada yang kemudian banyak lah yang semacam itu. Ada Imam Ali datang membawa Dzulfikar ngajak perang. Itu isyarat-isyarat itu seperti itu banyak, bahwa ini kondisi ini sudah sangat memprihatinkan, urgent ini, urgent. Nah, tapi kemudian ketika datang seorang Gus Maulana Ishak, ini pasien Kanjeng Nabi harus disampaikan ke seluruh Nusantara. Wah, ini jenengan siap mubahala, siap, bener ya, siap menanggung risiko, siap ya sudah kalau gitu, begitu. Dan ke saya perintahnya, wah ini kan repot ini. Perintahnya ke saya dan disuruh menyampaikan ke Indonesia, wah ini ngapain? yang punya channel YouTube yang terbesar ini Gus Suat Pleret ini yang paling gelem diatur ya. Yang bisa nek KBN mesti ra gelem ya. Yang lainnya jelas ini apa namanya? Yang lain belum tentu ra gelem diatur karo rawani gitu. Dan belum tentu berani kan gitu. Jadi itu kita bahas. Gimana ya? Apakah kita siap menempuh risiko dibully? Nah ya sudah, ini menyelamatkan bahwa kita ini masih NU. NU itu masih suka halu. Kalau kita terlalu ilmiah, nanti dianggap Muhammadiyah. Nanti kita dianggap Wahabi. Nanti kita dianggap Khawarij atau orang-orang liberal. Ya sudah. Dan Gus Maulana Ishak menyelamatkan bahwa kita itu masih dianggap NU. Dan banyak akhirnya orang itu akhirnya sadar dan yakin setelah melihat vlog itu, melihat video itu. Ketua Fatayat nanti ki jenenge ngene Lutfi bin Yahya itu. Pekalongan itu ke sini. Gara-gara Maulana. Dan dia menjadi yakin seyakin-yakinnya karena mendengar Maulana. Istrinya Kang Mujab Mahali almarhum, Kiai Mujab, itu kan kiai legendaris yang meninggal masih muda. Kesini ya gara-gara Maulana. Bukan gara-gara tesisnya Kiai Imat atau Dokter Sugeng Sugiharto. Gara-gara Maulana ini punya email pada ngumpul baru 2 minggu lalu. Iya. Itu banyak betul. Dan beliau mau menyebarkan ke santri-santri, santri-santrinya juga punya menyebarkan ke yang lain. Jadi bukan lewat YouTube tapi dari pengajian beliau yang banyak itu. Saya ke Banyuwangi, saya ke Malang, kemarin ke Kanoman, ada yang sama-sama KRH Fakih. Kayak pakai matamu jelas. Kayak yang cucu Nabi, ya Allah panjenengan yang aku juga terima kasih dengan itu kami yakin. Ya Allah, gitu. Ya saya bilang itu bagus mobil kan sama apa dari Panji. Suruh kamar enggak mau dia istrinya. Saya bilang kalau mimpi membawa syarat itu ada clue-clue yang menunjukkan bahwa itu mimpi yang benar. Kayak contoh Nabi Muhammad bilang kairah gitu kan, seperti itu kan. Itu kan padahal kan si Maulana Ishak nggak tahu sistem itu, dia nggak tahu konsep itu kan, nggak tahu Kanjeng Nabi emangnya begitu kan kairah gitu kan. Kipasnya mah. Kayak gitu. Apa di kamar? Di kamar kan ada ciri khasnya, ada clue gitu. Ngono lho Mas Adi. Dadi ya terima kasih jenengan wis bergabung kelas. Itu keresahan jenengan ini sudah kita banyak yang seperti itu yang menyampaikan ke kita. Tapi kita memang harus menyiapkan semua jawaban, semua alasan, semua logika. Tapi jujur aja Gus tidak logis pun harus kita logikakan. Enggak, jujur aja Gus Wage, ketika ana Maulana itu, kita itu dalam tanda petik itu memang tensi emosinya sedang naik juga. Lagi menggebu-gebune to. Wis ben kok dibuli ben ngono. Atine ya ngono ki. Mas Adit aku tak ngaku ya. Waktu itu ya aku sama Gus Wage agak mangkal-mangkal karo Habib waktu itu tensinya agak naik. Wis ben ku halu-halune ben. Malah karo gue nyelametke nek dhek tetep NU ya gitu loh. Tapi ada tensi kita memang lagi naik itu. Maulana Ishak juga ke-trigger sama Gus Fakih sebenarnya dia. Dia tadinya sebenarnya santai tapi ke-trigger sama Gus Fuad atau Gus Fakih jadi iya. Dan paling tidak saya bisa memberi pekerjaan karena Maulana. Wong saiki pendak dino ana pasien sehingga dia bisa makan. Lah wingi reso mangan Mas. Betul. Iya reso mangan. Mbak Mufid itu dulu
dulu dukun kampung. Gak laku. Sekarang kan bupati datang apa BPR apa semua ya kan. Iya. Kita seneng kan ada pribumi yang naik yang apa. Sing ngapusi iki pribumi ngapusi pribumi lah, Gak ojo apa-apa. pribumi dihapusi Habib. Memang kita menciptakan penipu pribumi, Mas. Ojo kaget. Daripada Rezekinya ditipu ke Habib. pribumi sendiri. Iya, kan Bali meneh. Yang sinema tadi menarik ya? Apa? Udah selesai pembahasan sinema. Oh, ora iso dibaleni radio ya. Sekarang Gus Maulana Isa membuat channel YouTube sendiri sekarang. Itu jadi kalau dia dapat misalkan ya dia Riyadho terus dia dapat pesan dari siapa saya siapa mau menyampaikan ya sampaikan sendiri dengan channel YouTube Anda. Nah, kan Anda kan sudah terkenal. Anda sekarang sudah punya fans club. Dia punya fans club. Itu kayak Banyuwangi siapa sih namanya? Gus Mukhdarussalam. Mukhdarus ya. Kalau itu masih enggak keponakan saya. kalau itu udah kenyang jadi enggak usah dikasih kerjaan enggak apa-apa. Kalau iya bener ya Maulana ini bener-bener orang kelaparan tuh, Mas. Iya, dia sufi, Iya. saking sufinya istrinya lari. Iya, Apa enggak kasihan? lari karena lapar. Bukan karena pertengahan apa-apa, atau dikai pangan di Iya, gitu, Mas. karena dia wiritan Riyadho terus kan kasihan. Iya itu. Cuman saya yang merasa kenapa aku kuat yang saya sebetulnya keresahan saya itu. Ya itu tadi kembali lagi. Karena memang saya melihat perjuangan ini kan ada di jalur yang seperti saya katakan tadi ya, di jalur akademik. Terus saya melihat Gus Fuad ini kan sosok yang memang harus image-nya, Dijaga. fisiknya semuanya harus Menyayangkan gitu ya sepertinya ya. Iya lebih ke harus saya sampaikan ke Gus Fuad secara Langsung. iya supaya saya pengen tahu kenapa kalau ternyata di belakangnya ada yang seperti ini kan saya ngaji Objektif, lah saya jadi- ngaji ke sini gitu. Objektif jadinya lebih Karena kalau- tabayun. Bukan kalau kata Gus M tabayun itu yang setara saya sama beliaunya kan enggak. Oh, iya. Ora setara kita setara. Cara kiai Nur Yai kabeh sinau bareng. Cara Cak Anon sinau bareng. Sinar-sinar. Yang jelas kalau sudah terjadi ya sudah jadi takdir Allah juga. Iya. Iya, artinya memang itu cuma bentuk keresahan ya seperti itu. Kenapa kok harus ke rumahnya Ganjar? Banyak yang bully. Wah iya saya iki Iya, kabeh oh kiai iya, protes oh aku, iya. Mas. Sekalian tadi apa titipan Gus M kritiknya Gus M ke panjenengan Ngopo kok nek tadi Ganjar? bukan itu yang soal video Gus Fakih yang itu. 40 detik itu Oh yang Itu, ini iya. yang Buat Tika. Watiko itu Gus M menyayangkan kenapa harus diupload gitu. Iya, Maksudnya harusnya enggak perlu betul. yang seperti itu. Ada kalanya kita melakukan hal-hal yang tidak perlu untuk menuju blessing in disguise. Jadi gini, Mas. blessing in disguise. Yang paling sulit ketika ini kan Bagus Mogi ngejak ketemu Ganjar. Saya telepon